Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Saer dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Departemen Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Baik, di sini saya akan membuat video tentang materi genetik dan pola pewarisannya serta ekspresi gen. Dasar seluler reproduksi dan pewarisan sifat itu siklus sel dan siklus hidup organisme, prinsip dasar reproduksi dan pewarisan material genetik, mitosis, meiosis, dan dalam pola pewarisan sifat itu kesetaraan hukum Mendel dan meiosis serta penerapan dan pengembangannya. Pola pewarisan sifat dan hukum Mendel. Pada teori pewarisan terpisah itu warna putih yang tidak tampak pada fenotip F1 bukan berarti bercampur, tetapi akan tetap mempertahankannya identitas dan tetap terpisah sehingga pada waktu pembentukan gamet akan bersegresi. Hukum segresi pada hukum Mendel 1 yaitu pada waktu pembentukan gamet gen-gen dari sepasang gen suatu sifat bersegresi atau berpisah. Pada hukum Mendel 1 menyatakan bahwa setiap ciri dikendalikan oleh dua macam informasi, satu dari sel jantan dan satu dari sel betina. Kedua informasi ini disebut pembawa sifat keturunan atau gen yang menentukan ciri-ciri yang akan muncul pada keturunan. Secara garis besar, hukum ini mencakup tiga pokok, yaitu gen memiliki bentuk-bentuk alternatif yang mengatur variasi pada karakter yang sama. Yang kedua itu sifat individu diploid memiliki sepasang gen, satu dari induk jantan dan satu dari induk betina. Jika sepasang gen ini merupakan dua alel yang berbeda, alel dominan akan terekspresikan. Hukum Mendel 2 yaitu pada waktu pembentukan gamet F1, masing-masing gen dari sifat pertama Y berpadu bebas dengan masing-masing gen dari sifat kedua yaitu R. Hukum kedua Mendel ini menyatakan bahwa bila dua individu mempunyai dua pasang atau lebih sifat, maka diturunkannya sepasang sifat secara bebas, tidak bergantung pada pasangan sifat yang lain. Pada DNA mengandung deoksiribosa, sedangkan pada RNA mengandung ribosa. Dan pada deoksiribosa terdapat timin, sitosin, guanin, dan adenin. Sedangkan pada RNA yaitu urasil, sitosin, guanin, dan adenin. Yaitu tentang ekspresi gen. Ekspresi gen merupakan rangkaian proses penerjemahan informasi genetik dengan menggunakan gen sebagai cetakan menjadi protein dan selanjutnya menentukan fenotipe. Informasi yang dibawa bahan genetik tidak bermakna apapun bagi suatu organisme apabila tidak diekspresikan menjadi fenotipe. Pada transkripsi merupakan salah satu dari tiga fungsi fenotip. Transkripsi adalah proses penyalinan kode-kode genetik yang ada pada urutan DNA menjadi molekul RNA. Molekul RNA yang disintesis dalam transkripsi adalah mRNA, tRNA, dan rRNA. Enzim yang terlibat dalam transkripsi yaitu RNA polimerase 1, RNA polimerase 2, dan RNA polimerase 3. mRNA adalah RNA yang merupakan salinan kode-kode genetik pada DNA yang dalam proses selanjutnya itu translasi akan diterjemahkan menjadi urutan asam-asam amino yang menyusun polipeptida atau protein tertentu. Molekul RNA adalah RNA yang digunakan untuk menyusun ribosom. Molekul tRNA dan rRNA tidak pernah ditranslasi karena molekul yang digunakan adalah RNA-nya itu sendiri. Transkripsi mempunyai ciri-ciri kimiawi yang serupa dengan sintetis atau replika DNA, yaitu adanya sumber basa nitrogen berupa nukleotida trifosfat, adanya salah satu untaian molekul DNA sebagai cetakan, sintetis berlangsung dengan arah 5 aksen ke 3 aksen. Transkripsi berlangsung di dalam inti sel, mitokondria, dan plastida terjadi karena yang pertama itu tanpa rangsangan yang berlangsung terus-menerus dan gen-gennya disebut gen konstitutif. Kedua itu memerlukan rangsangan.
gen yang hanya diproduksi pada suatu waktu. Ada 3 tahap transkripsi, yaitu yang pertama inisiasi. RNA polimerase melekat pada promotor DNA. Pita ganda terpisah dan sintesis mRNA dimulai. Kedua itu elongasi. mRNA memajang sejalan dengan enzim RNA polimerase yang bergerak sepanjang pita DNA. Produk pada transkripsi yang pertama itu mRNA atau messenger RNA berisi kodon-kodon asam amino yang akan dirangkai. Yang kedua itu tRNA atau transfer RNA berbentuk seperti daun semanggi, mempunyai bagian disebut antikodon dan berpasangan dengan kodon asam amino yang dibawa, bertugas membawa yang akan dirangkai. Yang terakhir itu rRNA atau ribosomal RNA sebagai komponen ribosom. Selanjutnya itu translasi. Translasi merupakan proses penerjemahan kodon atau 3 nukleotida berurutan yang menyandi satu asam amino yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Kodon pada mRNA berpasangan dengan antikodon pada tRNA yang terdiri dari 3 tahap itu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Translasi itu merupakan proses sintesis protein dengan mengambil RNA sebagai cetakan. Di dalam sel eukariot, transkripsi terjadi di nukleus atau inti sel. DNA dijadikan cetakan untuk menghasilkan RNA dan pasca transkripsi. Pada saat DNA dijadikan template yang pertama terbentuk, yaitu tRNA yang terdiri dari ekson dan intron, dan mengalami transkripsi pembentukan mRNA. mRNA berfungsi sebagai cetakan untuk menghasilkan polipeptida. RNA berfungsi sebagai mesin pada proses translasi yang membaca kodon. Kodon adalah 3 basa yang ada dalam messenger DNA. tRNA berfungsi sebagai transporter, yaitu sebagai transportasi yang mencari asam amino sesuai kodon-kodon yang dibaca di mRNA. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Di dalam sel ada bagian yang disebut nukleus. Nukleus terdiri atas genom, di mana genom itu terdiri dari 23 kromosom pada manusia. Tiap kromosom terdiri dari DNA yang sangat panjang yang terlilit protein yang disebut histon. Di dalam DNA ada gen di mana gen itu berfungsi sebagai template untuk menghasilkan protein. Pada proses transkripsi ada enzim yang disebut DNA polimerase yang membaca kode genetik pada gen yang berupa nitrogen, kemudian menerjemahkan dan menghasilkan mRNA. mRNA digunakan sebagai template untuk memproduksi protein. Pada proses pematangan DNA, intron dibuat mRNA yang sedang matang, kemudian keluar dari inti sel menuju sitoplasma. Ada 3 tRNA, yaitu CUG, UAG, CUU, dan 3 basa di tRNA itu antikodon. tRNA mengambil asam amino berdasarkan kode-kode yang disebut dengan kode genetik. Protein berupa enzim, antigen. Inti sel atau nukleus merupakan organel terbesar yang paling menonjol dalam sel tubuh. Inti sel ini terbungkus oleh selubung inti atau membran yang mengandung kromosom. Sitoplasma adalah bagian yang terbungkus membran sel pada sel eukariota. Sitoplasma adalah bagian non-nukleus dari protoplasma. Pada sitoplasma terdapat sitoskeleton, berbagai organel dan vesikuli, serta sitosol yang berupa cairan tempat organel melayang-layang di dalamnya. Tidak semua wilayah di dalam DNA disebut gen. Gen adalah wilayah pada DNA yang menyandingkan protein atau RNA. Yang berfungsi sebagai gen itu adalah bagian di DNA yang disebut ekson. Intron disebut wilayah yang tidak berfungsi mengkode protein. Jika stop codon berarti proses translasi itu terhenti, maka terbentuklah satu jenis protein. Protein baru diawali AUA selalu diakhiri dengan stop codon. DNA berada di inti sel. Di manusia, di setiap sel ada 23. Jika diploid kromosom haloid ada 46. Satu diwarisi oleh ibu dan satu lainnya diwarisi oleh ayah. Genom di dalam satu sel ada 30.000 gen membentuk protein yang berbeda. Dalam satu DNA, tidak semua menyandingkan protein. Wilayah yang tidak mengkode protein ada 95%. Fungsinya itu mengontrol ekspresi gen. Ekspresi gen terdiri atas 2 proses, yaitu transkripsi dan translasi. Pada kode genetik, kodon memiliki kesamaan di basa nukleotida pertama dan kedua.
Pada basa ketiga bisa terjadi mismatch atau ketidakcocokan, sehingga basa ketiga disebut table position. Table position ini itu menjelaskan mengapa kodon-kodon alternatif hanya memiliki perbedaan di basa ketiga, tidak ketiga. Pada proses translasi ada 4 step, yaitu step pertama, pengikatan tRNA. Molekul tRNA yang membawa asam amino akan mengikat ke situs A, membentuk pasangan basa dengan kodon di mRNA. Pada step kedua, pembentukan ikatan formasi saat tRNA bebas berada di situs A. Di situs B sudah terdapat DNA yang terikat ke peptida. Ujung karboksil di peptida dilepaskan dari tRNA di situs B dan kemudian digabungkan ke gugus amino di tRNA di situs A, membentuk ikatan peptida baru. Proses ini dikatalisasi oleh enzim peptid transfase yang terdapat di subunit besar ribosom. Pada step 3 translokasi subunit besar bergeser relatif terhadap posisi subunit kecil yang memegang mRNA. Hal ini menyebabkan tRNA bergerak dari situs A ke situs P dan situs P ke situs E. Dan pada step keempat, translokasi subunit kecil kemudian juga bergerak sejauh 3 nukleotida meresat posisi ribosom agar bersiap menerima tRNA yang baru di situs A. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai materi genetika populasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.